Saya pikir Mustang GT96 saya adalah mobil terburuk yang pernah saya beli. Tapi yang satu ini mungkin adalah mobil terburuk yang pernah saya beli. Bagian bawah bempernya retak. Kita punya kerusakan akibat matahari di seluruh kap mesin. Velgnya lumayan. Lapisan clear coat di seluruh tutup bagasi mulai memudar. Kaca belakangnya sangat pudar, berkabut dan buram. Tapi masih ada yang lebih parah. Panel pintu ini mengelupas. Apakah itu asbes? Kedua joknya sobek-sobek dan ditempel dengan lakban. Dashboard retak, setirnya kotor banget, tapi mesinnya masih berjalan dengan baik. Ini adalah BMW Z3 tahun 1999 dengan mesin 6 silinder segaris dan transmisi manual 5 percepatan. Sejujurnya, mungkin salah satu kendaraan paling andal yang pernah dibuat. BMW manual 6 silinder segaris sebelum mereka jadi terlalu canggih. Salah satu mobil paling andal yang bisa kamu beli. Dan bahkan di usianya yang sudah 27 tahun, mobil ini masih terlihat keren. Ini sebelum grill mulai mendominasi seluruh bagian depan mobil. Kamu benar-benar bisa melihat perubahannya, betapa kecilnya ini. Dan yang baru sekarang, pada dasarnya sebesar seluruh kap mesin dan grillnya. Dan mobil ini punya velg M Sport dan hanya menempuh 71.000 mil. Dan di video hari ini, kita akan mencoba menghidupkan kembali BMW Z3 Roadster tahun 1999 ini. Ini akan jadi tantangan berat. Nama saya Flying Wheels, mari kita lihat hasilnya. Hampir tepat pada tanggal 12 April 2025, saya menawar dan memenangkan BMW Z3 tahun 1999 ini. Lihat, berapa jaraknya? 74.000 mil. Saya membelinya dengan status apa adanya, hanya seharga $2.000. Masalahnya, semua foto mobil ini diambil saat hujan. Mobil ini terlihat cukup bagus di foto saat basah. Sayangnya saat tiba di bengkel saya kondisinya tidak sebagus di foto. Bukan berarti di foto juga terlihat bagus. Kamu bisa lihat di sini, ada bagian yang mulai pudar, tapi itu belum seberapa dibandingkan saat mobilnya kering. Bagian interiornya malah lebih parah lagi. Sekarang saya sudah tahu apa yang akan saya hadapi dengan bagian interiornya. Mobil ini akan jadi sebuah proyek, tapi dengan jarak tempuh 74.000 mil, saya rasa ini bisa jadi proyek yang cukup seru untuk saya hidupkan kembali. Saya sudah cukup lama tidak melakukan restorasi. Sekali lagi, saya membelinya dalam kondisi apa adanya. Artinya, seperti apa adanya, bannya masih bagus. Baiklah, saya harus mengirim mobil ini dari New York, jadi saya harus mengeluarkan biaya tambahan. 800 untuk pengiriman dan 400 lagi untuk biaya administrasi. Sekarang saya sudah menghabiskan sekitar 3.200. 3.200 untuk mobil ini, tapi inilah yang saya kira tampilannya, yang jauh lebih bagus daripada yang sebenarnya datang. Selamat datang di Flying Wheels, di mana saya baru saja membeli Z3 tua yang sudah usang ini tanpa melihat langsung dari lelang dealer online. Saya memang mendapat deskripsi singkat, saya juga mendapat beberapa foto. Mobilnya memang terlihat lebih bagus di foto. Saya baru saja pulang dari liburan akhir pekan bersama keluarga saya dan mobil ini sudah terparkir di jalan masuk rumah saya berkat salah satu pengangkut yang mengirimkannya dari Virginia. Saya belum melihatnya sama sekali. Apa yang Anda lihat sekarang persis seperti apa yang saya lihat untuk pertama kalinya juga, termasuk lapisan clear coat di sini dan panel pintu yang terlepas di sini. Dan ya ampun, joknya sobek. Tapi ini transmisi manual dan mesinnya 6 silinder itu benar-benar luar biasa. Mobil Z3 ini benar-benar keren saat pertama kali keluar. Dan di video hari ini kita akan mencoba menghidupkan kembali mobil ini. Lupakan Ferrari, lupakan Corvette, lupakan Lamborghini yang ada di dalam garasi ini. Inilah yang memulai channel kami. Inilah yang kami nikmati. Mobil-mobil di bawah $3.000. $3.000. Oke, BMW Z3 tahun 1999. Jelas ada kelembapan di sini yang saya kira berarti atapnya bocor. Kuncinya seharusnya ada di sekitar sini. Mari kita lihat. Tidak, ini dia. Ini kuncinya, di sini. Mari kita lihat apakah dia bisa menyala. Rem tangan sudah terangkat, semoga bisa menahan. Dan kita punya aki yang benar-benar mati. Saya penasaran apakah kita bisa langsung jumper saja. Kalau saya dorong, seharusnya mobil ini bisa di starter. Jadi mari kita lihat di sini. Pasang kameranya di situ. Mari kita lihat apakah kita bisa mendorong si tua ini. Kunci sudah on. Ya, lalu di sini biar saya dorong dia. Ayo. Tidak mau nyala. Saya nggak dapat apa-apa. Saya harap saya bisa menyalakan benda ini karena ini cuma kunci tua saya yang konyol di tengah jalan. Saya bahkan nggak bisa memutarnya. Jadi kita akan coba jumper aki mobil ini dan semoga bisa nyala. Bukan malah mogok di tengah jalan depan rumah saya dan bikin tetangga saya kesal. Pertama-tama, lihat ukuran kap mesin mobil ini yang gede banget. Kita punya mesin 6 silinder segaris di sini. Saya akan sambungkan. Sekarang mobilnya sudah nyala. Coba cek jendelanya. Apakah berfungsi? Jendela berfungsi. Jendela ini juga berfungsi.
Ya, jendela berfungsi. Saya suka mereka pakai cover tuas persneling dan tuas persneling pakai M di mobil ini. Mesinnya jalan cukup baik. Berani gak ya? Saya berharap AC-nya nyala. Sudah saya setel ke dingin. Mari kita coba. Sejauh ini belum terasa dingin. Tunggu sebentar. Tidak, belum terasa dingin. Jadi saya rasa AC-nya nggak nyala. Sepertinya yang ini adalah AC-nya. Satu hal yang sangat tidak saya sarankan adalah masuk ke mobil dan langsung mengemudikannya tanpa mengecek cairan atau tekanan ban dulu. Tapi silakan saja kalau mau. Saya sendiri bahkan belum cek cairan di mobil ini. Saya anggap saja semuanya baik-baik saja. Saya cuma mau ke bengkel saya untuk memarkirkan ini. Sebenarnya itu tidak benar. Sebaiknya kamu cek semua cairan sebelum membawa mobil barumu yang butuh perbaikan untuk jalan-jalan. Yang keren dari mobil ini adalah betapa sederhana cara kerja atapnya. Jadi tuas di sini, tuas di sana, tarik ke belakang, atapnya sudah terbuka. Saya sedang jalan-jalan dengan BMW convertible yang saya beli seharga $2.000. Ya, mobil ini jelek. Ya, ini jelek. Ya, memang jelek. Tapi mobilnya jalan, bisa dikendarai. Atapnya terbuka dan harganya cuma $2.000. Tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Apakah radionya berfungsi? Mari kita lihat. Bagaimana cara menyalakan radionya? Nyalakan. Nyalakan. Nah, itu dia, menyala. 72.000 mil. Apakah kita percaya kalau tangkinya penuh? Sekarang itu mungkin sekitar $60. Lihat, saya baru saja beruntung dapat tangki bensin penuh. Radionya menyala. Menurut saya, meskipun mobil ini agak jelek, ini benar-benar penawaran luar biasa di harga $2.000. Tapi kita punya masalah. Tangki penuh, suhu tidak naik. Bau agak aneh, seperti kepanasan. Saya tidak bisa memastikan karena pengukur suhu tidak berfungsi. Saya berharap mobil ini tidak kepanasan. Baru beberapa menit, tapi sudah cukup lama berjalan untuk naik suhu. Saya agak khawatir soal itu. Saya butuh lampu ini berubah supaya saya bisa lanjut jalan lagi. Tapi selain itu, mobil ini berjalan dengan baik. Mesin lansamnya sempurna, tidak terasa ada misfire. Akselerasinya cepat, handlingnya juga bagus. Mesin-mesin ini memang terkenal tangguh, mesin 6 silinder segaris seperti ini. Jadi saya tidak berharap atau memperkirakan akan banyak masalah. Koplingnya bagus, transmisinya berpindah dengan mulus, tidak ada gigi yang terasa loncat, linkage-nya terasa presisi. Satu-satunya hal yang saya perhatikan adalah ini di sini. Selain itu, mobil ini benar-benar bisa diandalkan. Salah satu hal yang saya lupa dari BMW tua seperti ini adalah indikator konsumsi bahan bakarnya. Dan seperti yang bisa Anda lihat, perhatikan saat saya melepas kaki dari kopling. Jarum kecil di sana bergerak. Biasanya, jarum itu bergerak untuk menunjukkan rata-rata konsumsi bahan bakar saat Anda berkendara. Helllion, mobil ini handlingnya lebih baik daripada Ferrari 360 saya yang harganya $70.000. Jadi perpindahan giginya lebih baik, lebih halus juga. Jujur saja, rasanya mobil ini lebih bertenaga dan lebih dapat diandalkan. Dan sangat mirip dengan Ferrari saya. Seperti tombol untuk jendela ada di sini, dan di Ferrari saya juga ada di sini. Kenop-kenopnya persis sama dengan yang ada di Ferrari saya. Radionya mungkin juga radio aftermarket yang sama persis seperti yang akan saya pasang di Ferrari saya. Dan jujur saja, rasanya mobil ini lebih kokoh, tidak mudah rusak seperti Ferrari saya. Dan mobil ini cuma seharga $2.000, kurang dari 1/10 harga Ferrari saya, yang kalau dipikir-pikir benar-benar luar biasa. Mobil ini disimpan di rumah baru, di garasi baru, sampai kami punya waktu untuk mengurusnya. Ini jelek. Itu memang jelek. Baiklah, sekarang lanjut ke proyek berikutnya. Mobil ini akan tetap di sini sebentar, sampai kami punya waktu untuk kembali mengerjakannya. Jadi, sudah setahun berlalu dan banyak hal yang terjadi. Saya pindah dari rumah kontrakan saya. Kami membeli rumah di lelang. Saya masih mengerjakannya. Kolam renang kami sudah selesai, tapi itu butuh banyak kerja. Saya juga sudah mendapatkan izin usaha dealer kami. Saya menemukan lokasi baru untuk bengkel, dan saya juga menemukan, yang saya harap itu milik saya sendiri, sebidang taman yang sangat besar, di mana saya menyewa tempat untuk menyimpan mobil tambahan. Jadi seperti kelebihan kendaraan. BMW-nya sudah lama terparkir di sana. Saya juga sudah mendengarkan kalian dan membaca komentar-komentar. Dan banyak orang suka menonton video lelang saya dan berharap mereka bisa membeli atau menjual seperti para dealer. Dan banyak juga orang lain yang benar-benar tidak suka Facebook Marketplace. Jadi seorang rekan saya dan saya sendiri telah menemukan solusinya. Kami membuat platform lelang ini untuk umum dan juga untuk para dealer. Jadi, kalau Anda sudah bosan menjual mobil Anda ke dealer, atau sering mendapat tawaran harga rendah untuk tukar tambah, atau memang sudah muak dengan Facebook Marketplace, coba lihat CarBlock. Ini adalah aplikasi di iOS dan Google Play Store, atau Anda bisa mengunjungi thecarblock.com, di mana Anda bisa memasang kendaraan Anda untuk dijual, dan kemudian dealer seperti saya bisa menawar mobil Anda. Jadi, Anda bisa memindai VIN, memasukkan jarak tempuh, mengambil foto dan video, lalu orang-orang seperti saya bisa menawar mobil Anda. Lalu kami saling bersaing untuk menjadi penawar tertinggi, dan penawaran tertinggi akan memenangkan mobil Anda, dan mereka akan membayar ke CarBlock. CarBlock akan membayar Anda langsung. Mobil Anda sudah terjual. Sangat sederhana. Dan untuk para dealer, jika Anda seorang dealer, Anda juga bisa membeli mobil langsung dari masyarakat melalui CarBlock. Saya akan menaruh tautannya di deskripsi jika Anda ingin mencobanya sendiri. Mari kita pergi ke bengkel saya dan mulai mengerjakan BMW ini setahun kemudian. 1 tahun kemudian.
Hari ini secara resmi adalah hari di mana kita akan mulai mengerjakan mobil ini. Akhirnya, setelah lebih dari setahun. Saya membeli ini lebih dari setahun yang lalu. Kita akan mengurus mobil ini. Mesinnya berjalan dengan baik. Kita akan membersihkannya. Jadi mari kita bawa ke kantor pos. Kita butuh ganti oli dan sporing lengkap. Saya ingin kamu, saat saya menyetir, mencari secara online berapa harga 2 kursi baru karena kursi yang ini jelek. Berapa biaya untuk mengganti kursi-kursi ini? Karena kursi ini cukup mudah dilepas. Saya perhatikan dalam 10 tahun terakhir semakin banyak dan sekarang hampir semua orang tua bilang saya ingin mobil otomatis untuk anak saya. Saya ingin mobil pertama mereka adalah mobil otomatis. Saya tidak ingin mereka mengendarai mobil transmisi manual. Dengan demikian dalam 10-15 tahun terakhir, jelas orang-orang lebih sering menggunakan ponsel mereka di dalam mobil saat mengemudi. Saya tahu ada kamera yang merekam saya saat saya mengemudi juga. Tapi saya kadang-kadang juga bersalah karena menggunakan ponsel saat mengemudi. Saya tahu itu berarti saya mengakui kesalahan. Saya berusaha untuk tidak melakukannya, tapi dengan transmisi manual, saya secara fisik tidak bisa. Anda tidak punya 3 tangan. Anda butuh 1 tangan di setir, Anda butuh 1 tangan di tuas persneling. Anda punya 1 kaki di kopling, 1 kaki di gas dan rem. Anda tidak bisa menggunakan ponsel saat mengemudi mobil transmisi manual. Jadi Anda jauh lebih sedikit terdistraksi saat mengemudi mobil transmisi manual. Saya benar-benar mendukungnya. Ini lebih menyenangkan. Anda punya lebih banyak kontrol atas mobil. Dan sekarang dengan semua orang mengemudi sambil bermain ponsel terdistraksi, Anda tidak terdistraksi. Anda tidak bisa menggunakan ponsel saat mengemudi transmisi manual. Itu luar biasa. Saya pikir kita harus kembali ke cara ini. Jadi persneling kita bekerja seperti ini. Kita punya gigi 1, gigi 2 ada di kiri dan ke belakang. Netral ada di tengah dan gigi 3 ke depan. Gigi 4 dari netral ke belakang. Jadi netral otomatis ada di posisi gigi 3 dan 4. 3, 4, lalu 5 itu netral, ke kanan dan ke depan. Oke? Selalu kembali ke netral, tepat di tengah. Jadi sebentar, saya akan masuk ke gigi 2. Lalu saya akan dorong ke samping, tarik ke belakang. Baik, sekarang coba kamu yang pindah gigi dulu. Sekarang kita ada di gigi 2. Injak kopling masuk ke gigi 3, tinggal dorong ke depan. Ya, itu akan otomatis masuk. Saya akan mulai pelan lagi. Sekarang tarik ke belakang ke kiri. Nah, seperti itu. Kalau kamu sudah mulai terbiasa, kita akan berhenti. Jadi sekarang kita harus di gigi 1, yaitu ke kiri dan dorong ke depan. Setelah itu kita bisa jalan lagi dan semuanya aman. Saya akan menambah kecepatan sedikit lagi, injak kopling, tarik ke belakang ke kiri. Ya, itu gigi 2. Kamu hanya perlu tahu di mana harus memberi tekanan. Jadi kalau saya tahu saya mau masuk gigi 1, 2, saya selalu ke kiri depan lalu ke kiri belakang. Gigi 3 itu tanpa tekanan, netral. Lalu gigi 3, gigi 4. Lalu gigi 5 itu netral, ke kanan lalu ke depan. Kanan depan itu gigi 5. Jadi menekan rem dan melepas kopling akan menjadi sebuah keterampilan. Kamu harus belajar itu nanti saat berada di tanjakan. Tapi untuk sekarang, kita di permukaan datar dan cukup lepas koplingmu sepelan mungkin. Tanpa gas. Benar, itu terlalu cepat, jadi tekan kopling. Jadi kamu sebenarnya bisa menyelamatkannya dengan menekan kopling. Baik, kamu akan mendekati tanda berhenti. Tekan koplingmu. Sekarang maju perlahan, pastikan tidak ada yang datang. Sekarang angkat koplingnya. Kamu harus melepasnya secara perlahan. Semua ini butuh kesabaran. Beberapa menit kemudian. Teruskan. Bagus? Ya, baiklah. Lakukan lagi. Injak kopling saat berbelok, lalu percepat saat keluar. Sekarang aku ingin kamu belok kanan, lalu ke arah sana, sampai rambu stop. Dan lakukan semuanya secara terbalik. Jadi mobilnya sudah diam selama sekitar sebulan dan tadi sempat menyala. Tapi sekarang berulang kali di starter setelah beberapa kali mati malah membuat aki habis. Jadi sekarang kamu akan belajar bagian kedua, menyalakan mobil dengan jumper. Cara menyalakan mobil dengan didorong atau di jumper. Mari kita dorong mundur karena aku tidak mau kita terdorong ke lalu lintas. Jadi untuk menyalakan mobil manual dengan cara didorong atau di jumper yang jauh lebih baik daripada transmisi otomatis, kita akan melepas rem tangan mobil dan melakukannya di gigi 2. Biasanya kalau saya maju, saya akan melakukannya di gigi 2. Tapi sekarang saya akan coba di gigi 1 dulu. Karena gigi 1 itu jangkauannya pendek, jadi lebih sulit untuk menyalakan dengan cara didorong. Gigi 2 lebih longgar, jadi lebih mudah. Gigi 3 juga bisa langsung masuk. Tapi karena kita mundur, saya akan masukkan ke gigi mundur. Rem tangan dilepas, silakan dorong saya. Terus dorong, lebih cepat, atlet. Sedang aku usahakan. Ayah, selalu memakai Birkenstock. Sukses. Mungkin kita istirahat dulu sekarang. Saya akan memeriksa cairan di mobil ini. Sekarang, pada kebanyakan kendaraan, ini adalah radiator Anda. Dan ada tutup radiator yang bisa sangat panas. Anda tidak ingin melepas itu saat mobil sedang panas.
Pada BMW, Audi, dan Mercedes mereka punya reservoir, oke? Jika Anda merasakan di sini, ini benar-benar sangat panas. Jadi itulah cara saya tahu itu adalah reservoirnya, dan saya tidak akan melepasnya sekarang. Itu bertekanan dan bisa meledak, dan Anda tidak ingin cairan pendingin yang sangat panas dan mendidih itu mengenai kulit Anda. Oke, lalu kita punya, ini adalah cairan rem Anda, dan Anda bahkan bisa melihat di situ tertulis max. Jadi ada max dan min. Jika berada di bawah garis minimum berarti terlalu rendah. Jika berada di atas garis max, itu sebenarnya terlalu banyak, dan ini adalah sensor di sini. Jadi itu akan memberi Anda lampu peringatan jika cairannya rendah. Baiklah, Anda akan melihat lampu rem menyala. Biasanya, stik oli Anda berwarna kuning, tapi pada banyak mobil Jerman, warnanya merah. Itu adalah stik oli Anda. Biasanya stik transmisi juga berwarna merah, tapi itu adalah stik oli Anda. Sekarang di sini ada cairan power steering Anda, oke? Dan yang ini apa? Saya kurang yakin. Saya rasa itu adalah filter oli Anda. Dan itu adalah tutup oli Anda. Jadi mari kita buka tutup oli dan kita akan periksa bagian dalam tutupnya terlebih dahulu. Bukan, terus saja, tinggal putar saja. Sekarang tarik ke atas. Lihat bagian bawahnya. Apakah warnanya putih atau seperti susu? Atau ada kelembapan di sana? Itu tanda yang bagus. Baiklah, setiap kelembapan di dalam mesin akan naik ke atas. Itu akan naik ke tutup oli. Dan itulah cara kamu bisa tahu jika ada kebocoran di dalam. Seperti kebocoran gasket, kebocoran head gasket. Oke, jadi kamu bisa pasang lagi tutupnya. Sekarang cabut stik oli. Dan mari kita periksa olinya. Jadi tarik stik itu, tidak perlu diputar. Cukup tarik saja keluar. Siapa tahu kapan terakhir kali stik itu dikeluarkan. Apakah ada penguncinya? Kadang-kadang pada BMW ada pengunci di samping yang menahan stik itu. Tidak. Aku tidak mau melakukannya. Aku cuma butuh sedikit tenaga. Aku tidak mau merusaknya. Butuh kekuatan pria tua. Tarik itu keluar. Bersihkan dulu. Lihat garis-garisnya. Bisa lihat di mana garis minimum dan maksimumnya? Minimum. Jadi itu garis minimummu. Itu garis maksimummu. Jadi masukkan sampai ke bawah. Silakan. Ya, sekarang tarik keluar, letakkan kembali di kainmu. Kita ada di posisi mana? Kelihatannya tepat di situ. Jadi kita tepat di garis maksimum. Itu sempurna. Dan bagaimana kelihatannya? Cium baunya. Apakah baunya seperti terbakar atau semacamnya? Bawa ke bawah sinar matahari. Apakah kelihatan bersih atau sudah tua? Itu kelihatan cukup bersih, tapi coba masukkan sekali lagi dan periksa ulang. Bagaimana kelihatannya? Menurutku bersih. Kelihatan cukup bersih. Apakah tadi berada di garis yang kita kira sebelumnya? Ya, bagus. Oke, ya kamu bisa masukkan itu. Kita sudah selesai. Jadi aku sudah pesan sarung jok pengganti. Dan bukan hanya sarung jok biasa, bukan sarung jok aftermarket generik, tapi sarung jok BMW asli yang benar-benar mirip seperti ini. Identik. Jadi itu akan datang minggu depan. Kami juga sedang memperbaiki panel pintu karena sudah sangat tua dan rapuh. Jadi seperti berubah dari karton menjadi serat yang lembut. Aku juga nggak tahu, ya itu memang karton tua. Jadi kami sudah mencoba memperbaiki panel pintu ini. Karena kalau kamu tarik peganannya, itu langsung tercabut dari panel pintu. Atau bagian ini terangkat dan kamu bisa lihat warna coklat di bawahnya. Kelihatannya jorok banget. Dan kita harus mengecat mobil ini karena memang jelek. 1 minggu kemudian, BMW sudah dicat dan dikembalikan. Jadi sekarang kita punya sarung jok baru. Kita punya cat baru. Saya akan membeli sarung setir dan sarung tuas rem tangan. Dan mobil ini hampir selesai. Baiklah, ayo antar Chasey ke sekolah. Ben Broski, terima kasih. Bagus. Jadi BMW-nya sudah kembali. Dia menggunakan cat dasar lalu lapisan bening. Artinya dia semprotkan cat dasar dulu lalu lapisan bening di atasnya. Biasanya pengecatan yang murah hanya menggunakan satu tahap saja. Jadi lapisan beningnya sudah tercampur di cat dasarnya. Baiklah, dulu saya membayar $300 untuk pengecatan di Mako saat saya mulai pekerjaan ini, lebih dari 20 tahun yang lalu. Sekarang $900, tapi hasilnya bagus. Sebenarnya biayanya $950. Dia awalnya minta $850, lalu dia juga memperbaiki beberapa penyok. Di bagian sini terlihat agak pudar. Yang aneh adalah dia meninggalkannya di luar, seperti malam itu tempatnya kebakaran. Jadi dia mengecatnya, lalu terjadi kebakaran. Jadi semua ini adalah abu. Agak aneh dia melakukan itu. Lalu juga ada bulu anjing di jok baru saya. Ada seperti noda di sini dan bulu anjing. Jadi saya tidak tahu apakah dia mengantarkan mobilnya dengan anjingnya duduk di jok baru saya. Saya cuma menebak. Ada beberapa titik. Jadi di sini kamu bisa lihat bagaimana dia menempelkan isolasi. Jadi mungkin saja masih ada isolasi yang menempel di mobil di beberapa tempat. Tapi sebenarnya dia cukup rapi saat menempelkannya. Jadi itu saja. Yang satunya mungkin juga masih ada isolasinya. Di sini juga masih ada isolasi. Sepertinya kamu tidak membuka kap mesin untuk melepas isolasinya. Jadi kita akan buka kap mesinnya. Mau tolong bukakan kap mesinnya untuk saya? Oke, jadi kita akan lepaskan yang ini di sini. Dia memang rapi sekali saat menempelkan isolasinya. Lalu ini kunci pintunya. Saya yakin kalau kamu keliling, kamu akan menemukan isolasi di beberapa tempat saat kamu membersihkannya. Tapi itu bukan masalah besar. Lalu ada beberapa hal yang hilang. Jadi kalau kamu ke bagasi, emblem Z3 dan 2,3 ada di dalam bagasi. Sepertinya, oke? Bagasinya terkunci. Jadi saya rasa memang ada di dalam situ.
Jadi kita akan pakai double tape untuk menempelkan itu. Lalu juga grionya, warnanya agak pudar. Jadi saya pikir saya akan minta kamu mengecatnya hitam. Oke, saya mungkin akan minta kamu mengecat grionya hitam lalu memasangnya. Saya rasa itu akan terlihat keren. Dan velg-velg ini warnanya sudah pudar semua. Saya rasa saya punya cat warna silver. Jadi saya mungkin akan minta kamu menutup ban dengan lakban, mengampras velg, lalu mengecatnya. Oke? Saya punya cat silver supaya kelihatan lebih bagus. Ya, jadi begitu. Sebenarnya, jadi ini jelas harus dicat hitam lagi. Oke, saya punya cat hitam satin untuk mengecat ini. Jadi cuci dulu, lalu cat. Dan untuk chrome-nya, saya nggak tahu. Apa ada chrome lain di mobil ini? Nggak juga. Haruslah kita biarkan tetap silver, atau kita buat hitam. Menurutmu gimana? Saya bisa biarkan tetap silver. Biarkan tetap silver. Oke, jadi cukup bersihkan saja. Kita biarkan tetap chrome ya. Dan cat lagi kisi-kisi grionya jadi hitam. Ya, saya lihat itu. Cukup epoksi saja supaya tertutup. Kamu bisa cat plat nomornya hitam satin lagi. Pasang itu. Bersihkan kisi-kisi grill, cat hitam, bersihkan bingkai trim. Jadi biarkan tetap chrome. Lalu pasang semuanya kembali, ya. Ini lambangnya di sini. Jadi Z3 dan 2,3 dan aku akan ambilkan double tape untuk itu. Pertama yang harus dilakukan adalah mencuci. Oke, cuci seluruh mobil. Dia mengemudi dari Okeechobee dan sekarang musim love bug. Jadi cat baru di mobil ini sudah ada love bug di bumper depan ya. Pastikan kain lapnya benar-benar bersih, kain pencucinya ya. Karena ini cat baru, benar-benar baru. Tidak ada goresan sama sekali, tidak ada baret melingkar di catnya. Jadi kamu harus pastikan kain pencucimu dalam kondisi bagus ya. Sepertinya juga ada semprotan cat berlebih atau debu di kaca depan. Jadi kalau bisa dibersihkan, kalau memang bisa hilang, itu bagus. Kamu mungkin harus menggunakan pisau cukur untuk membersihkannya, dan kamu bisa menghilangkan ini ya, di situ. Jadi ada satu hal lagi yang benar-benar membuat saya penasaran. Saya merekam untuk produk TikTok Shop dan produk itu seharusnya bisa membersihkan semua oksidasi di lampu depan dan juga di vinil. Saya akan coba sebentar karena saya benar-benar penasaran. Saya pikir ini cuma akal-akalan, tapi kalau berhasil, bagian atas yang kotor ini Bisa jadi kelihatan bagus banget. Ini barang TikTok Shop. Katanya sih bisa dipakai di lampu depan. Saya nggak tahu apakah ini bakal berhasil di vinil. Diamkan dulu. Mereka melakukannya cukup cepat sebenarnya. Ya ampun. Tidak. Jika ini juga berhasil pada lampu depan, banyak waktu yang akan kita hemat. Baiklah, jadi jangan sampai ini kena cat, oke? Tapi nanti kamu semprotkan, gosok, lalu bilas. Jadi ini mungkin akan menghilangkan kotoran di permukaan. Lalu kita bisa, entahlah, memolesnya, membersihkan sisa-sisa yang ada di sini, lalu memolesnya lagi. Aku tidak tahu apakah ini akan merusak vinilnya. Aku tidak mau melubanginya, jadi hati-hati ya, oke? Wow. Ini sudah lebih baik, sekarang kita tahu. Nah, kita sudah sekitar 25 menit dalam video ini dan mobilnya mulai terlihat bagus. Kita punya cat baru, kita punya sarung jok baru. Anak saya sudah agak belajar cara mengemudikan transmisi manual dan mobil ini berjalan dengan sangat baik. Sekarang saya tidak menyangka kondisinya seperti ini karena dari foto-foto awal saat saya membelinya, mobil itu terlihat jauh lebih bagus karena mobilnya basah. Foto-fotonya diambil saat hujan, jadi ya sudahlah, beginilah adanya. Saya tidak suka video saya berdurasi lebih dari sekitar 25 menit. Jadi saya akan akhiri di sini. Di bagian kedua kita akan menyelesaikan mobil ini. Kita akan merawat velg dan bannya. Masih banyak lagi yang harus kita lakukan di bagian interior. Aduh, interiornya bahkan lebih parah daripada eksteriornya. Tapi pastikan untuk subscribe karena di bagian kedua kita akan menyelesaikan mobil ini dan mencoba menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan? Kita sudah bayar 2.000, biaya lelang, pengiriman, cat, interior. Mobil ini bisa kita jual berapa? Berapa nilainya? Berapa harga BMW Z3 tahun 97 dengan jarak tempuh 74.000 mil? Kalian kasih tahu saya di kolom komentar. Sampai jumpa di bagian kedua. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas dukungannya. Selalu, sampai jumpa lagi. Adios.